Shalom, Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya nggak perlu tanya lagi, pastinya kita semua sudah siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, betul? Karena kita datang pagi hari ini, kita tentu dari rumah sudah mempersiapkan hati kita benar-benar mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau menerima sesuatu pagi hari ini dan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Saya ajak semuanya berdiri. Kita akan bersatu hati berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus buat pagi hari ini, buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hidup kami Bapa. Kami bersyukur Yesus, kami bisa berkumpul bersama-sama kembali menaikkan ucapan syukur kami, memuji-Mu, menyembah-Mu pagi hari ini. Urapi setiap kami Bapa, layakan setiap kami di hadapan-Mu, untuk kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu pagi hari ini, menerima sukacita-Mu pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita menaikkan pujian ini. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya.
Silakan kembali duduk jemaat. Mari teduhkan hati kita semakin dalam lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan, betapa hatiku, betapa hatiku. Kami berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Yesus. Betapa hatiku. Mari ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
syukur kita. Mari senangkan Dia dengan penyembahan kita. Jangan ada satupun dari kita yang diam pagi hari ini. Mari senangkan Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan Engkau Allah kami, Raja kami, Tuhan kami. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan di dunia ini. Hanya Engkau satu-satunya Yesus, Allah kami, penyelamat kami. Kami bangga ada di dalam-Mu Tuhan. Mari ungkapkan rasa terima kasih kita kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan, ku beri yang terbaik Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi hatiku dan segala jiwaku. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya.
hatimu, mari katakan. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ini kerinduan hati kami Tuhan, bahwa hidup kami bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami, Engkau sudah ada di dalam kami, Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan. Engkau sedang membentuk hidup kami untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, biar lagu ini bukan sekedar kami nyanyikan dengan mulut kami, tapi itu keluar dari hati kami Tuhan. Lawat setiap umat-Mu pagi hari ini, untuk kami lebih lagi mengerti isi hati Tuhan. Kami buka hati kami, buka pikiran kami, ajar kami, singkapkan firman-Mu, memberi pengertian buat setiap kami, agar kami Tuhan bisa melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Pagi hari ini sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bersyukur Tuhan berikan kita satu hari lagi saudara, untuk kita hidup, untuk kita bernafas, untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik seperti ini, ya di tengah ancaman penyakit saudara. Tapi kalau hari ini kita masih ada, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita akan langsung belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan membuka ayat firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Saya sudah menulis di depan, saudara bisa perhatikan. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sering mendengar ayat ini, saudara, dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu itu termasuk kita. Segala sesuatu termasuk hidup kita. Hidup kita adalah dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk hidup kita, Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, aku benar-benar menyadarinya. Daud ini benar-benar sadar bahwa hidupnya itu adalah dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menenun dia di dalam kandungan ibunya, dan Tuhan punya rencana. Dikatakan bukan hanya hidup kita ini dari Tuhan, tapi juga oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Di perjanjian lama kita melihat Tuhan juga berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan mengingatkan Israel di dalam Yesaya 43 ayat pertama dan ayat yang ke-7. Ya, ini adalah kisah di mana peristiwa bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan di Babel. Ya, mereka dalam keadaan yang putus asa, mereka dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Tapi Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan itu berfirman kepada mereka, Tuhan itu ingatkan mereka. Ya, kita akan membaca ayat yang pertama, dikatakan, tetapi sekarang
Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Tuhan ingatkan, Israel, hai bangsa Israel, ingat bahwa akulah yang menciptakan engkau. Engkau ini milikku. Ya, Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Tangan Tuhan yang terus bekerja membentuk Israel. Langsung ayat yang ke-7, nanti saudara bisa baca di rumah. Ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Tuhan ingatkan kembali rancangan Tuhan untuk Israel. Tuhan ingatkan, engkau itu kuciptakan, engkau itu milikku, engkau kubentuk, engkau kujadikan. Ada satu tujuan, ada satu rencana untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Inilah rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Kita lihat, saya berikan pilihan, ada 3 pilihan. Next. Selanjutnya. Ya. Dari 3 pilihan, saudara, pernyataan ini coba kita lihat. Ya. Manakah rancangan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita? Yang pertama, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Yang kedua, dari Dia, oleh aku, untuk aku. Atau yang ketiga, dari Dia, oleh Dia, tapi untuk aku. Saudara pasti sudah bisa menebak, karena tadi sudah ada ayatnya ya. Ayatnya sudah berkata memang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tapi pada kenyataan hidup kita sehari-hari, saudara, kalau jujur, ya, kalau jujur kita mau koreksi hidup kita, kita mau lihat keadaan kita setiap hari. Berapa banyak kita masih ada di pernyataan yang kedua. Memang dari Dia kita sadar hidup kita tuh diciptakan Tuhan. Aku masih bisa bernafas hari ini, ya, aku bisa, jantungku bisa berdetak hari ini tuh semua itu karena Tuhan. Kalau Tuhan ambil, sudah aku tuh pulang ke surga. Ya. Kita sadar kita itu dari Tuhan, tapi berapa banyak pada prakteknya hidup kita bukan oleh Tuhan, tapi oleh aku sendiri. Kita berpikir udah Tuhan itu yang menciptakan aku, sudah stop. Ya, tapi hidupku ini sekarang aku lewati, aku lalui dengan kekuatanku. Kita lupa melibatkan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan itu mau terlibat di dalam kita. Ya, oleh aku, oleh pikiranku sendiri, oleh usahaku sendiri, saudara. Kita lakukan semua dengan susah payah sendiri, saudara. Ya, kita lupa. Oleh aku dan untuk aku. Atau juga yang ketiga, kita sadar hidupku dari Tuhan. Kita juga sadar, iya kalau hidup dari Tuhan berarti Tuhan itu ikut bekerja, Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan itu ada di dalamku. Kita sadar Tuhan ada di dalamku, Tuhan itu menolong aku, memberi kekuatan, menuntun aku, mengarahkan jalan-jalanku. Tapi saudara, seringkali kita lupa, ujung-ujungnya tetap aku, saudara. Berapa banyak permintaan doa-doa kita, semuanya apa yang kita minta kepada Tuhan? Untuk kesehatanku, untuk kesehatan keluargaku, untuk kesuksesanku Tuhan, untuk kebahagiaanku, untuk kenyamananku Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, setiap hari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk aku Tuhan. Bisnisku Tuhan, ya aku supaya punya banyak uang Tuhan. Kita mau semuanya dalam keadaan baik-baik saja hidup kita. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu adalah apa saudara? Dari Dia, oleh Dia, juga untuk Dia. Manusia tidak didesain, diciptakan untuk dirinya sendiri. Kalau manusia hidup dengan tujuan dirinya sendiri, dia kehilangan arah. Tidak ada arti dalam kehidupannya, karena tidak ada tujuan Kristus di dalam hidupnya. Hidupnya akan membosankan, dia akan mengalami stagnasi, dia tidak bergerak maju, karena tidak mengerjakan tujuan Tuhan. Seharusnya rancangan Tuhan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan juga, dan untuk Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk rancangan Tuhan. Next. Karena hidup kita ini dari Tuhan, saudara, kita sudah sadar benar-benar nafas kita,
Ya, Tuhan memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan, karena dari Tuhan. Dan untuk Tuhan, karena diciptakan itu dengan sebuah tujuan, dengan sebuah rancangan untuk kepentingan Tuhan. Ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sampai hari ini, ya ada alasan kenapa kita masih bernafas, itu ada alasannya, saudara. Di tengah banyak orang yang tumbang hari-hari ini karena penyakit, tapi saudara masih bisa duduk di sini, ya masih bisa berkumpul dengan keluarga, saudara masih sehat. Ada alasan kenapa jantung saudara masih berdetak sampai hari ini, ada alasannya. Kalau karena hidup kita ini adalah dari Dia dan untuk Dia, maka ingat saudara, di tengah-tengah prosesnya, Tuhan itu peduli dan terlibat penuh dalam proses kehidupan kita. Amin. Tidak hanya di awal Dia menciptakan dan menjadikan kita, bukan hanya untuk tujuan akhirnya saja untuk Tuhan, tapi jangan lupa di tengah-tengah prosesnya, ini seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu mau terlibat dalam setiap proses kehidupan kita. Apapun itu, kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29, ayat yang tidak asing lagi, ya ini seringkali kita doakan juga. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang, kalau saudara baca konteks dari ayat itu adalah tentang pengharapan anak-anak Allah di tengah penderitaan. Ya, di tengah penderitaan menantikan kemuliaan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka mengalami penderitaan, tapi ada pengharapan yaitu melalui Roh Kudus yang diberikan untuk menolong dalam setiap kelemahan kita. Ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, garis bawahi, Allah itu turut bekerja, Allah itu ikut terlibat. Dia itu terus bekerja, dalam segala sesuatu. Jangan lupa dalam segala sesuatu. 24 jam dalam hidup kita. Apapun situasi kita. Peristiwa besar maupun sekecil-kecilnya hidup kita, saudara. Dalam suka duka, apapun itu, dalam segala sesuatu, Allah itu turut bekerja. Untuk apa? Ada tujuannya. Kalau Tuhan itu bekerja, itu pasti ada tujuannya. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang selalu punya rencana, saudara. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kebaikan yang dimaksud di sini adalah bukan kebaikan menurut cara pandang kita. Semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah, semuanya sehat, keuangan cukup, keluarga bahagia. Itu kebaikan bagi kita. Tapi, saudara, kebaikan yang dimaksud di sini dijelaskan nanti ayat yang ke-29. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia maksudnya apa? Yang membuka hati, meresponi Tuhan. Gitu. Meresponi panggilan Tuhan, meresponi undangan Tuhan, membuka hatinya untuk Tuhan, meresponi kasih Tuhan. Bagi orang-orang yang seperti ini Tuhan itu mau, saudara, terlibat penuh turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Kenapa Tuhan itu repot-repot mau bekerja? Kenapa Tuhan itu mau terlibat penuh dalam hidup kita, dalam segala sesuatu bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia? Untuk, saudara, membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Agenda penting Tuhan, saya katakan ini agenda penting Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah membawa mereka menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, supaya pribadi Yesus dapat dinyatakan lewat hidup mereka di tengah-tengah dunia. Kenapa Tuhan repot-repot mau bekerja, ikut bekerja melalui Roh Kudusnya,
Roh Kudus dicurahkan kepada kita, saudara. Bukan hanya untuk menguatkan kita, bukan hanya untuk menghibur kita, bukan hanya menuntun kita, mengajari kita. Tapi Roh Kudus juga dicurahkan, diberikan kepada kita. Untuk apa? Tuhan itu bisa turut bekerja melalui rohnya di dalam kita. Untuk membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Dari awal panggilan kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan lupa saudara, itu adalah tujuan Tuhan. Itu adalah proses yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Kita harus sadar bahwa apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, di dalamnya Tuhan itu ambil bagian. Tuhan itu tidak pernah menciptakan badai, tapi Tuhan gunakan badai itu ya untuk membawa kita, untuk membentuk kita serupa dengan Dia. Saya rindu kita mau belajar dari satu perumpamaan yang sering dibahas di Alkitab. Kalau saudara belajar firman Tuhan, banyak sekali dibahas tentang anggur. Ya, minuman anggur, saudara. Nanti saudara bisa lihat di dalam Yeremia 48, ya, satu pasal saudara bisa baca. Tapi kita akan baca saja di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Kalau kita belajar pembuatan anggur zaman ini, saudara ya, zaman Alkitab ini ditulis Yeremia 48 ayat ke-11 itu. Anggur dibuat, minuman anggur dibuat itu dengan satu proses dan satu tujuan. Ada tujuan minuman anggur itu dibuat untuk dinikmati, bahkan juga bisa dibuat obat. Itu tujuan penciptaan anggur begitu. Tapi mari kita mau melihat prosesnya. Bagaimana supaya bisa menghasilkan minuman anggur yang enak. Ya. Anggur itu dibuat, minuman itu dibuat, saudara, anggur itu dikumpulkan, ya, lalu dia itu akan diinjak-injak dengan kaki waktu itu. Ya, dengan manual, saudara, diinjak-injak, belum pakai teknologi. Diinjak-injak dengan kaki, dihancurkan anggur itu, ya dia harus dihancurkan, diinjak-injak dengan kaki, lalu dihasilkanlah air, ya air anggur. Air anggur yang sudah dihasilkan itu dimasukkan dalam tempayan, saudara, dalam tempayan, lalu diendapkan. Diendapkan, kalau ini kebetulan gambarnya kopi, saudara ya. Kalau kopi juga sama ya, dia harus, saudara nggak mungkin sudah mengaduk kopi langsung minum dengan ampas-ampasnya, nggak mungkin. Diendapkan dulu supaya endapannya itu ada di bawah dan saudara minum. Kopi hitam itu saudara. Tapi anggur ini dikatakan dia itu diendapkan supaya endapannya, kotorannya itu mengendap di bawah. Lalu setelah itu tempayan itu akan dituang ke tempayan yang lain. Anggur yang tadi diendapkan itu akan dituang, dipindahkan, tapi endapannya ditinggal, saudara. Enggak, endapannya tidak dituangkan sekaligus di tempayan yang lain. Ya, begitu terus prosesnya sampai endapannya itu benar-benar hilang dan benar-benar terpisah. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi endapannya turun, kotorannya turun, lalu dituang yang atasnya ke tempayan yang lain. Nanti ditunggu lagi yang satu, turun lagi endapannya, dituang lagi saudara ya. Lalu turun lagi endapannya sampai benar-benar tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi endapan, sampai benar-benar dihasilkan anggur yang murni, anggur yang jernih, yang tidak ada lagi kotorannya. Itu proses penuangan itu berulang-ulang membutuhkan waktu. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Moab? Kita lihat kembali di Yeremia 48 ayat yang ke-11. Moab
hidup aman dari sejak masa mudanya. Moab ini keturunan Lot, masih ada hubungannya dengan Abraham. Dikatakan Moab sejak masa mudanya itu hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya aman. Dia nggak pernah mengalami kesusahan, dia nggak pernah mengalami penderitaan, dia nggak pernah mengalami kekecewaan. Dia tidak pernah ada dalam situasi yang menekan hidupnya. Jadi Moab itu aman. Dikatakan, digambarkan Moab itu hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Jadi Moab itu kelihatannya tenang, saudara. Ya, dia itu kelihatannya jernih di atas, tenang di atas, begitu nyaman hidupnya. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat, di dalam itu ada apa? Ada endapannya, ada kotorannya, ada ampasnya, saudara. Menurut ukuran dunia, menurut pandangan manusia, melihat, wah enak ya hidupnya, enak ya Moab itu. Hidupnya aman, nyaman, gak ada penderitaan, gak ada masalah, gak pernah kecewa, gak pernah konflik mungkin. Hidupnya begitu bahagia. Tetapi menurut firman Tuhan, di pandangan Tuhan, Tuhan itu memandang Moab itu seperti anggur yang tidak pernah dituang dari satu tempayan ke tempayan yang lain. Sehingga apa? Endapannya itu tetap di dalam hidup mereka. Saudara, kita melihat Moab sepertinya kelihatan tenang di atas. Tetapi karena tidak pernah dituangkan seperti anggur yang tadi untuk menghasilkan anggur yang murni. Sehingga ada endapan, ada kotoran di dalam tempayan anggur itu. Ya. Ketika ada sedikit goncangan, saudara perhatikan, ya, yang cairan yang jernih di atas itu dan endapan yang di bawah yang kotor itu. Saudara bayangkan ketika ada sedikit goncangan, tempayan itu disenggol, saudara, ada sedikit goncangan, apa yang terjadi? Yang terjadi airnya kembali keruh. Betul saudara? Karena apa? Tercampur lagi, tidak dibuang, tidak mau dibuang kotorannya. Sehingga ketika ada goncangan, ada gesekan, tercampur lagi kotorannya. Moab diibaratkan seperti anggur di atas endapan yang hidupnya tenang, nyaman. Tetapi sesungguhnya di dalamnya banyak sekali dosa, banyak sekali kesombongan, banyak sekali pemberontakan, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara baca dalam Yeremia 48, Tuhan itu harus memaksa ya supaya tempayan hidupnya bangsa Moab ini digoncang, dituangkan supaya dihasilkan anggur yang murni. Moab tidak pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Tidak pernah dituangkan. Sehingga apa? Hasilnya dikatakan rasanya itu tetap seperti yang semula. Baunya juga tetap. Rasa dari Moab, cita rasa Moab tetaplah cita rasa Moab yang dulu. Baunya Moab tetaplah bau Moab yang dulu. Yang sejak semula ada. Cita rasanya tetap seperti anggur yang kotor yang tidak pernah dipisahkan dari endapannya. Dari dulu sampai sekarang karena tidak pernah dituangkan, cita rasanya tetap tidak berubah. Baunya tetap tidak berubah. Berapa banyak saudara kita mengalami dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak mengalami perubahan karakter, perubahan hidup. Dari dulu sampai sekarang, mungkin seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tapi ini karakter kita yang tidak berubah. Sebab kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Kita tidak meresponi dengan respon hati yang benar. Ketika Tuhan itu bekerja membentuk dan memproses kehidupan kita. Ketika Tuhan itu izinkan segala masalah, kekecewaan, konflik, apapun peristiwa. Padahal Tuhan sedang bekerja, turut bekerja di dalamnya. Tapi kita tidak punya respon hati yang benar, saudara. Sehingga kita seperti anggur dengan endapannya yang digoncang dan menjadi keruh kembali. Yang kotorannya tetap ada di dalam tempayan. Berapa banyak Tuhan itu sebenarnya izinkan tekanan.
Ya, hari-hari ini banyak orang mengalami tekanan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, saudara. Di lingkungan pekerjaan, dalam dunia bisnis, apapun itu saudara. Tuhan izinkan ada tekanan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Tuhan itu mau kita sadar apa yang ada di dalam kita. Ketika tekanan itu datang menekan kehidupan kita, Tuhan mau tahu apa isi hidup kita, apa kualitas kita. Sudah adakah karakter Kristus? Sudah adakah perkataan Kristus? Ada pikiran Kristus? Ada kasih Kristus di dalam kita? Seperti plastik, saudara, kalau isinya itu air jernih, maka kalau dia ditekan, yang keluar pasti air jernih. Tapi kalau isinya itu air kotor, saudara, kalau ditekan, ada tekanan yang Tuhan izinkan datang, yang keluar juga air yang kotor. Seringkali Tuhan itu izinkan tekanan itu datang untuk kita sadar di titik mana kita berada. Masih adakah kotoran-kotoran, karakter-karakter yang harus diperbaharui. Tuhan mau berurusan secara pribadi dengan setiap kita, saudara. Waktu keadaan yang tidak enak itu datang, konflik mungkin salah satu contoh yang paling umum. Saudara, jangan cepat-cepat kita menyalahkan orang lain. Paling gampang suami istri, ya, yang setiap hari bertemu di rumah. Tuhan itu paling tahu cara membentuk kita, yaitu lewat orang-orang terdekat. Kalau orang jauh nggak pernah ketemu, saudara, jarang ada konflik. Tapi orang yang setiap hari bertemu, berjumpa, 24 jam dengan kita, pasangan kita, saudara. Itu alat Tuhan, ya, yang paling ajaib untuk membentuk kita. Amin. Biasanya suami istri itu punya karakter yang berbeda. Nggak mungkin sama persis, dua-duanya punya karakter yang sama. Justru disatukan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, untuk saling membentuk. Suami istri, saudara, ketika ada konflik, mungkin suami nadanya agak naik sedikit, saudara, ya. Nadanya sudah mulai naik, sudah mulai tinggi. Mungkin istri sedang capek ngajari anak di rumah belajar online hari-hari ini, ya. Kalau masing-masing tidak bisa menguasai diri, maka terjadi konflik dalam rumah tangga. Suami istri akan konflik, akan marah, akan emosi. Anak-anak yang menjadi korban. Lalu suami mulai menyalahkan istrinya. Ya, kamu ini sejak anak sekolah online, kamu emosian ya, gitu ya. Suami menyalahkan istri, istri juga menyalahkan suami, kamu nggak ngerti aku ini capek ngurusi anak, ngurusi rumah tangga. Wah, terjadi perang dunia ketiga, saudara, di dalam rumah tangga. Mari waktu konflik itu datang, saudara, kita belajar tenang dan kita belajar mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang berurusan dengan kita secara pribadi. Jangan terburu-buru kita menyalahkan orang lain. Oh, kamu yang salah, ini gara-gara kamu, situasinya yang salah, pemimpinnya yang salah, teman kerja, satu lingkungan pekerjaanku yang salah. Semuanya salah. Kita tidak melihat bahwa Tuhan pakai situasi itu untuk membentuk kita terlebih dahulu. Untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Lewat gesekan-gesekan, lewat setiap tekanan-tekanan yang ada. Saudara, mari belajar punya respon hati yang benar. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan, jangan buru-buru menyalahkan yang lain. Tapi datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Karakter apa yang Tuhan sedang mau bentuk? Tuhan, saya belajar apa dari peristiwa ini? Saudara, banyak hal Tuhan itu mau ajarkan kepada kita satu persatu. Saya percaya Tuhan itu punya rencana, Tuhan punya agenda. Tuhan itu akan mengatur peristiwa-peristiwa apa, keadaan-keadaan apa. Siapa orang-orang yang membentuk saudara, lingkungan yang bagaimana, yang cocok untuk membentuk saudara. Dia itu Bapa kita, Dia pencipta kita. Dia yang paling tahu cara membentuk kita. Amin. Dalam setiap peristiwa nggak ada yang kebetulan, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan semua. Dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Proses pendewasaan kita. Kebaikan apa? Proses keserupaan kita dengan Kristus.
Kita percaya saudara, bahwa apapun yang terjadi, next, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita melihat di dalam firman Tuhan, kita akan membuka dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sekarang muka, ayat 18, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia, makin lama menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh dan roh itu adalah Tuhan. Ini versi bahasa Indonesia masa kini. Saya ulangi, sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung lagi. Dan kita memantulkan kecemerlangan atau kemuliaan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, ya, karena kita ini cerminkan kemuliaan Tuhan, kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita ini harus terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh dan roh itu adalah Tuhan. Karena hidup kita ini untuk Tuhan, maka semua proses mendatangkan kebaikan dalam hidup kita untuk membawa kita serupa dengan Tuhan, dikerjakan Tuhan itu secara kontinu, saudara. Ya, agenda Tuhan secara kontinu terus menerus. Tuhan itu begitu sabar dengan kita. Tuhan begitu sabar memproses kita. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Kita yang kadang kala stres dengan diri kita sendiri, betul? Aku kok nggak berubah-berubah ya? Ya. Kita maunya instan, saudara. Kita juga menuntut suami atau istri kita juga instan berubah. Kita lupa bahwa proses pendewasaan itu butuh waktu, butuh proses, saudara. Nggak bisa kita sekali berdoa. Ya, sekali kita berdoa, Tuhan buat istriku menjadi orang yang sabar, lemah lembut. Besok paginya dia berubah menjadi orang yang sabar. Nggak bisa, saudara. Itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh proses. Setiap proses pendewasaan tidak ada yang instan. Tuhan mengerjakan itu terus menerus, sedikit demi sedikit. Dikatakan terus menerus, sedikit demi sedikit, menjadi semakin serupa, menjadi semakin serupa, menjadi semakin serupa. Saudara, hari ini peristiwa yang Tuhan izinkan, ya, kita dituangkan pada peristiwa yang lain. Tuhan izinkan lagi, besoknya berubah lagi sedikit, besoknya berubah lagi sedikit. Saudara, ya, kita harus tahu cara Tuhan membentuk kita, juga cara Tuhan membentuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki hati Tuhan, kita harus memiliki cara pandang Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain atas setiap proses kehidupan mereka. Karena kita tidak tahu, saudara, apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Tuhan punya cara masing-masing. Yang saya tahu, apapun itu proses kehidupan masalah itu, Tuhan pakai itu menjadi modal pelayanan kita. Kalau saudara diizinkan Tuhan dalam proses keuangan hari ini, percayalah Tuhan akan pakai saudara. Ketika nanti saudara sudah lulus, ketika nanti saudara sudah berhasil melewati proses itu modal engkau untuk engkau melayani banyak orang-orang yang seperti yang pernah engkau alami, masalah yang engkau alami. Engkau anak-anak muda yang bertumbuh dalam keluarga yang hancur, dalam keluarga broken home, saudara. Percayalah, Tuhan punya rencana memakai hidupmu untuk berjumpa dengan anak-anak yang memiliki masalah, memiliki pengalaman seperti yang engkau alami karena engkau sudah melewatinya, engkau sudah melaluinya, sehingga engkau tahu bagaimana rasanya. Amin. Engkau tahu bagaimana caranya untuk keluar dari masalah itu. Hidup kita ini untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Next. Tuhan akan menuangkan kita dari tempayan satu ke tempayan yang lain, sampai yang tersisa hanyalah karakter Kristus.
pikiran Kristus, perkataan Kristus, perasaan Kristus, kasih Kristus dalam hidup kita. Tuhan akan izinkan, Tuhan bekerja dalam hidup kita, menuangkan kita, membawa kita naik level sedikit demi sedikit, sehingga yang tersisa rupa Kristus di dalam kita, perasaan Kristus, pikiran Kristus, hidup Kristus, hatinya Kristus, kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Gak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dikatakan kita ini adalah duta kerajaan Allah. Kita adalah saksinya Tuhan. Kita punya tugas. Ketika kita berkata hidupku untuk Tuhan, bukan artinya kita menjadi hamba Tuhan, full timer, pendeta, gembala, saudara. Bukan, saudara. Bukan artinya saudara harus melayani di dalam gedung gereja ini. Itu baik, puji Tuhan kalau saudara rindu melakukannya. Tapi saudara, ada satu hal yang sangat penting, yang paling mendasar. Kalau engkau berkata hidupku untuk Tuhan, artinya saudara mempersembahkan hidup saudara ini. Saudara sadar ada Kristus di dalammu. Saudara sadar ada karakter Kristus yang sedang dibentuk dalam hidupmu. Dan dengan satu kesadaran, engkau mau menyatakan keluar pribadi Kristus itu. Keluar dari hidupmu. Ketika engkau pergi kemanapun engkau berada, di rumah, di lingkungan tetanggamu, di pekerjaanmu, di pasar, dimanapun engkau berada. Engkau dengan sadar menyatakan pribadi Kristus itu, perkataan Kristus, pikiran Kristus, karakter Kristus, pribadi Yesus yang engkau bawa, yang engkau nyatakan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka mengalami kasih Kristus. Mereka tidak bisa melihat Allah, dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, orang percaya saling mengasihi, memperagakan kasih Kristus. Sehingga orang-orang di luar sana yang tidak pernah melihat Allah, yang tidak pernah mengenal Allah, yang tidak merasakan kasih Tuhan, mereka itu bisa mengalami itu dari hidup kita. Amin. Itu peragaan kasih Kristus. Karena apa? Hasil dari proses hidup kita. Kita diproses Tuhan bagaimana mengasihi. Hari ini belum lulus, besok diproses lagi bagaimana mengasihi dengan tulus. Belum lulus saudara, Tuhan gak pernah menyerah dengan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah menyerah dan Tuhan tidak pernah gagal membentuk kita. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan berkepentingan dalam hidup kita. Kalau hari ini gagal, Tuhan akan bawa lagi dalam situasi yang lain. Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang yang lain. Jangan lari dari proses, saudara. Ketika engkau lari dari proses, percayalah, Tuhan akan terus mengerjakan itu dalam hidupmu. Sampai apa? Karakter Kristus itu nyata. Itu tujuan Tuhan. Tuhan tidak menghancurkan kita, saudara. Ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam proses, mungkin rasanya nggak enak, saudara. Ya, kita pengennya berontak, kita pengennya lari. Udah Tuhan, aku nggak kuat. Aku mau menyerah, Tuhan, aku mau menyerah, aku nggak kuat. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Tuhan memberikan kita rohnya. Ada Roh Kudus. Kalau saudara nggak tahan, minta Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus beri saya kekuatan untuk saya bertahan. Ada Kristus di dalam saya percaya proses ini cuma sementara. Sampai saya itu mengalami benar-benar Kristus di dalam saya. Dan saya bisa menyatakan itu. Keluar, sehingga setiap orang yang berada di sekitar kita, saudara, mereka melihat perubahan kita, amin. Kita yang dulunya cuek, kita yang dulunya masa bodoh dengan orang, kita yang gak pernah memperhatikan orang lain. Tapi ketika kapasitas hati kita sudah diperluas oleh Tuhan, Tuhan izinkan kita berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan izinkan kita berjumpa dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Itu artinya Tuhan sedang meregangkan hati kita. Ditarik saudara hati kita. Dulu yang hati kita tuh sempit, isinya mungkin cuma dirimu, suami, istri, anak-anak. Udah, dalam hatimu cuma itu. Tapi karena Tuhan punya rencana hidupmu untuk Tuhan, itu rancangan Tuhan. Tuhan mau engkau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan tarik hatimu. Tuhan akan perluas kapasitas hatimu.
Dengan cara apa? Tuhan izinkan ada orang-orang yang menyakiti engkau, yang mengecewakan engkau. Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau mengajari kita bagaimana cara mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Gak gampang saudara, hari ini engkau gak lulus, engkau gagal, gak apa-apa. Bangkit saudara. Semua orang gagal, semua orang pernah mengalami kegagalan. Semua orang pasti saudara, gak gampang mengampuni orang yang menyakiti, betul? Jangan saudara memaksa. Ya, saya dapat pelajaran karakter anak-anak parenting. Biarkan anak-anak itu mengambil keputusan untuk mengampuni saudaranya, misalnya yang menyakiti, misalnya bertengkar gitu ya. Jangan langsung kita ngomong, ayo ampuni, ayo nggak boleh gitu ya, kita langsung marah ya. Biarkan mereka itu merasakan pengalaman kecewa, pengalaman sakit hati. Kita kasih pengertian, jangan langsung disuruh, dipaksa saudara. Biarkan perasaan itu keluar dan kita beri pengertian. Lalu dengan kerelaan hati mereka, mereka sadar bahwa mengampuni, berbaikan kembali, mengasihi, itu merupakan satu kebutuhan yang harus saya lakukan untuk membuat saya kembali pulih hati saya. Jangan langsung dipaksa, ayo ya, gak boleh gitu. Ya, kita kadang-kadang seperti itu saudara ya, gak memberi waktu kepada anak, untuk anak itu tenang, untuk anak itu diam. Ada proses waktu yang harus dia alami. Begitupun dengan hidup kita. Apapun itu saudara-saudara percayalah. Tuhan gak pernah salah menempatkan saudara di lingkungan saudara sekarang. Dengan situasi saudara sekarang. Tuhan gak pernah salah dengan apapun yang terjadi. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kalau orang lain sedang merendahkan engkau. Orang lain berkata hidupmu gak berguna, buat apa kamu hidup? Kamu gak berfungsi, gak ada maknanya. Mereka salah. Kita penting bagi Tuhan karena Tuhan punya agenda buat kita. Hanya kita yang bisa melakukannya. Hanya saya yang bisa melakukan tujuan Tuhan itu dalam hidup saya. Hanya Owen, hanya Andre, hanya Dela dan tidak ada yang lain. Hanya kita satu-satunya waktu kita diciptakan dengan tujuan itu dan hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Saya diberkati dengan sharingnya Kesia kemarin hari Sabtu di doa pagi. Dia berkata, jangan menyerah ketika kita masuk dalam proses. Kalau kita menyerah, kita nggak mau bangkit lagi. Karena kita merasa, aku sudah nggak mampu. Dunia kehilangan satu pengharapan. Dunia menantikan kita, saudara. Dunia kehilangan satu pengharapan. Karena hanya kita yang secara khusus didesain untuk menyelesaikan itu. Amin, saudara. Kalau saudara jadi ayah, jadilah ayah yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik. Itu pelayananmu mungkin hari ini yang bisa engkau kerjakan. Lakukan itu saudara dengan segenap hatimu. Bawa istri dan anak-anakmu mengenal Tuhan. Bangun mezbah keluarga setiap hari. Ajarkan kepada keluargamu. Jadilah imam. Di hari-hari ini harus tampil para suami-suami, para ayah. Nanti kalau Tuhan izinkan kita tidak bisa lagi beribadah. Karena kondisi mungkin semakin buruk, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa dekom. Yang berfungsi dalam setiap keluarga haruslah para ayah, para imam. Bangkit, persiapkan diri mulai sekarang. Apapun situasimu, apapun kegagalanmu, apapun kelemahanmu. Saudara, mari bangkit. Tuhan bisa pakai engkau, hai para ayah, para suami. Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan sedang proses engkau hari ini, gak apa-apa. Terus berjalan maju. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ayat yang terakhir. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh dari Allah. Roh Kudus yang hidup. Bukan pada loh-loh batu. Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kalau engkau berkata, hidupku bagimu Tuhan. Kita mau jadi surat yang terbuka. Kita mau tampil, kita mau bangkit. Supaya surat yang terbuka ini bisa dibaca semua orang. Semua orang bisa melihat Kristus di dalam kita.
Dan hari ini Roh Kudus masih menuliskan cerita itu dalam hidupmu. Roh Kudus masih mengukir dalam-dalam setiap kata dan kalimat di dalam hidup kita. Supaya apa? Surat Kristus itu jelas terbaca. Dan banyak orang mengenal Kristus lewat hidup kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini. Kita mau berkata bahwa karuniakan kepada kami hati Tuhan, hati Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan pagi hari ini. Karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Mari dari awal bersama katakan, Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah
sedang berurusan secara pribadi dengan setiap kami. Berbicara bentuk hidup kami Tuhan. Bentuklah hidupku. Ini kami Tuhan. Inilah doaku. Ya, hati Yesus sampai hati Yesus dalam hidupku. Berapa banyak kita sedang mengalami proses hari-hari ini. Tuhan izinkan kita masuk dari satu tempayan ke tempayan yang lain. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang begitu menekan kita. Begitu menyesakkan dada kita. Kadang-kala kita hampir menyerah. Kita nggak tahan. Tapi hari ini kita tahu. Di balik semua itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia peduli. Dia mengasihi kita karena kita ciptaannya, kita miliknya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan peduli, Dia membentuk kehidupan kita. Karena Tuhan punya tujuan dan rencana akan memakai setiap kita. Siapapun kita penting bagi Tuhan. Kita punya peranan di dalam kerajaan Allah. Kita berfungsi di dalam fungsi kita masing-masing. Kalau kita menjadi seorang suami, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan ketika engkau melakukan fungsimu dengan benar. Engkau para istri, para ibu, lakukan tugasmu dengan segenap hatimu. Mungkin tidak ada yang melihat engkau sedang bekerja, engkau sedang berjerih lelah, tapi Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan sedang membentuk hidupmu lewat proses kehidupan sehari-hari yang kau hadapi. Dia sedang membentuk engkau karakter Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, hati Kristus sedang diukir dalam hidupmu. Sehingga engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Engkau akan jadi terang bagi banyak ibu-ibu di luar sana, bagi banyak wanita di luar sana yang butuh kekuatan, yang butuh Tuhan, yang belum merasakan kasih Tuhan. Siapapun engkau anak-anak muda yang hari-hari ini kau menghadapi banyak hal pergumulan dalam hidupmu. Percayalah masa mudamu penting bagi Tuhan. Tuhan terlibat, Tuhan peduli. Tuhan membentuk engkau dengan tangannya. Engkau seperti tanah liat di tangan penjunan. Jangan pernah menyerah, terus maju. Percaya, Tuhan sedang mengerjakan bagiannya untuk membentuk hidupmu. Sampai karakter Kristus, pribadi Yesus itu nyata dalam hidupmu. Dan kau akan menyatakan pribadi Yesus itu keluar, menjangkau generasimu. Banyak anak-anak muda akan dijangkau, dimenangkan lewat hidupmu. Karena Kristus di dalammu. Mari kita mau bangkit umat Tuhan. Jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis yang menjatuhkan kita. Mari bangkit dimanapun kita berada. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi duta, menjadi saksinya Tuhan. Kita adalah gambaran dari Yesus Kristus yang sedang dinantikan oleh dunia ini. Dunia sedang menantikan pribadi Yesus melalui hidup kita. Hidup kita adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan seharusnya untuk Tuhan. Bukan kita lagi yang nampak, tapi Kristus yang seharusnya nampak dalam hidup kita. Bukan perkataan kita lagi, bukan pikiran kita lagi, bukan perasaan atau kehendak tujuan hidup kita lagi, tapi semuanya adalah Kristus. Biar Kristus yang nampak dari perkataan kita, hidup kita, tingkah laku kita, pikiran kita, perasaan kita. Kristus itu hadir di tengah-tengah dunia lewat setiap kita. Jangan pernah menyerah dalam proses apapun. Bangkit. Roh Kudus sedang mengukir setiap kata dan cerita dalam loh hatimu. Jangan keraskan hatimu, jangan lari dari proses. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku pelajari? Karakter apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hidupku? Aku mau taat, aku mau melembutkan hatiku. Pakai hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Roh Kudus yang akan menolong kami, menguatkan kami, membangkitkan kami, menghibur kami, mengajar kami, menasehati kami, turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bagimu segala pujian dan hormat. Kami bersyukur bahwa rancangan-Mu itu rancangan yang tidak pernah gagal. Kami sadar bahwa untuk itulah kami diciptakan, untuk tujuan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia di dalam kepenuhan Yesus Kristus. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Damai sejahtera yang menjaga hatimu dan pikiranmu dan menyertai hari-harimu. Diberikannya kepadamu sukacita, kekuatan, kemenangan, supaya lewat hidupmu orang melihat Yesus dan memuliakan Bapa di surga. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.